Oke guys, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update ya. Hari ini kita mau yang bahagia-bahagia aja gitu ya, yang gembira-gembira. Kita akan mau ngobrol. Kenapa? Karena kita kehadiran Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI ya. Kabupaten Bogor Ya. yang baru berapa hari dilantik gitu ya? Baru kemarin-kemarin lah ya, Ya. belum lama ini ya. Ada Bang Rike Iskandar. Ya. Atau kita panggil Bang Akau aja ya. Ya. Karena terkenal Bang Akau. Akrab. Apa kabar Bang Akau? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Seger ya, seger ya. Ya, seger lah. Seger dan lantik. Seger dan lantik. Ya, selamat lah ya atas pelantikannya. Kemarin seru banget ya. Itu kok Tili Wiliang ya kemarin ya? Ya, Kenapa jauh di sana? ya itu. Biasanya kan namanya pelantikan itu di pusat pemerintahan misalnya di Cibinong gitu ya. Kok ini di Lewiliang? Yang. Ada apa dengan Lewiliang di sana gitu? Jadi waktu itu pas kita rapat pelantikan, ada 2 tempat yang akan kita jadikan sasaran. Timur sama barat. Oke. Jadi kalau nggak di Jonggol, di Lewiliang. Kenapa memilih Jonggol dan Lewiliang waktu itu? Karena kita berpikir Kabupaten Bogor itu luas. Jadi tidak harus selalu di Cibinong. Ya. Kita bilang ya kalau mau, ya kalau nggak di Lewiliang, Jonggol, timur atau barat. Selatan relatif sering terekspos ya. Kalau utara kita sempat cari tempat di utara yang kira-kira representatif untuk ini agak sulit sih memang. Mungkin itu juga PR pemerintah Kabupaten Pemda Bogor ya, untuk tempat di daerah utara sana. Bahkan sebetulnya di awal itu saya pengennya di Nirmala, di Malasari. Malasari. Iya. Karena di sana itu ada yang namanya kantor pemerintah Kabupaten Bogor yang pertama. Yang pertama ya. Iya, di sana. Saya pikir begini, biar tidak pernah ada Kabupaten Bogor kalau nggak ada di sana. Tidak akan pernah ada KORMI juga kalau nggak ada di awal dari sana. Mari kita Sejarah ya? Sejarah, kita kembali ke sejarah, tidak melupakan sejarah. KORMI Kabupaten Bogor, mari kita pelantikan di sana aja, saya bilang itu sama teman-teman. Awalnya di Nanggung berarti ya kecamatan. Nanggung di ujung. Ya, ujung ya. Terus teman-teman pada bilang gini, "Ketua, ada orangnya nggak di sana? Jangan-jangan kita doang." Gue bilang, kita kalau bikin acara itu sedesa datang semua. Tenang aja, nggak usah khawatir. Karena mereka kan nggak pernah ada event ya. Saya pikir kalau kita ada event pasti rame lah. Di ujung banget lah di sana. Tapi pertimbangannya akhirnya adalah transport ya. Jauh ini itu, teman-teman juga merasa akses. Bahkan saya menawarkan nginep mereka aja pakai tenda. Saya bilang, udahlah Ketua, nanti aja lah kapan-kapan kita di Malasari gitu. Akhirnya kita putusin di Lewiliang karena tempatnya paling representatif lah, selain di Cibinong ya. Oke, jadi dari awal aja KORMI ini udah beda gitu ya? Pelantikannya udah beda gitu ya? Iya. Beda dari yang lain gitu ya? Harus begitu kan? Iya. Harus begitu. Yang pengennya beda-beda ya? Iya. Ya kita, ya itu saya bilang, kita harus, Kabupaten Bogor ini luas lah, itu aja. Saya pengen nggak selalu Cibinong terus loh gitu ya? Begitu, Cibinong tuh sudah menurut saya sudah overexpose ya. Nah, kita coba expose yang lain-lain lah. Salah satunya kami Lewiliang, tadi juga pengennya di Jonggol. Kalau di ujung di Nanggung ya, Malasari. Tapi pada nggak sanggup teman-teman. Ya, ntar dulu lah gitu ya. Yang penting dilantik dulu aja gitu. Rame kabarnya, rame ya? Rame, alhamdulillah. Yang hadir komunitas senam lah di Lewiliang. Oke. Ya, yang terdaftar hadir sih sekitar 500 orang. Walaupun yang ingin hadir sebetulnya hampir di atas 1000. Iya, mereka bilang mau ikut. Tapi kan kapasitas tempatnya juga kan terbatas, karena kan di halaman Lewiliang itu kalau kita itu maksimum 500 tuh udah padat betul. Jadi waktu kemarin undangan resminya untuk komunitas 500 orang ya. Dan itu yang datang lebih jadinya. Karena banyak juga yang pada pengen ikut kan. Ya, pengen ikut seru-seruan di sana ya. Iya. Jadi KORMI itu apa bedanya dengan KONI gitu loh? Kan olahraga juga kan? Betul. Tapi di sini ada rekreasinya gitu loh. Betul. Apa bedanya, Bang? Bedanya itu semua olahraga yang tidak ada di KONI itu ada di KORMI. Kan yang nggak ada di KONI ada di KORMI. Iya, seharusnya begitu. Jadi begini. Kalau KONI itu adalah olahraga terukur ya, berprestasi. Jadi semua yang dipertandingkan di Porprov, Porkap, Porkot, terus di di PON,
SEA Games, Asian Games, Olimpiade, itu semua pasti masuk KONI. Semua pasti masuk KONI yang pertandingan sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ceritanya untuk olahraga yang nggak masuk di KONI? Apa tuh biasanya nggak masuk di KONI? Nah, macam-macam kan. Nah, misal nih yang aneh-aneh nih ya. Jangan senam lah. Senam kan nggak dipertandingkan kan? Oh, senam. Oke. Di KONI otomatis masuk ke KONI. Terus juga ada yang unik lah, misalnya lem kapi gitu kan, lempar pisau dan kampak. Oh, lempar pisau dan kampak. Itu ada juga. Oh, di KORMI masuknya berarti. Di KORMI kan nggak dipertandingkan di KONI. Gitu. Terus ada cheerleaders. Bahkan ada main layangan. Layangan ya? Iya. Terus kalau itu kan kita juga punya olahraga tradisional ya, kayak galasin, enggrang, ya dari sejenisnya lah ya, main kelereng, boleh aja masuk KORMI. Oh iya benar. Jadi itu masuk semua ke KORMI ya? Semua. Karena nggak ada di KONI, artinya tidak dipertandingkan gitu loh. Betul. Jadi kita kan harus membuka juga namanya masyarakat tuh, biar mereka tidak bingung ketika mereka mau olahraga, salurannya kemana nih? Kan nggak bisa diambil KONI semua dong, karena yang KONI kan terbatas olahraga prestasi. Yang non prestasi ya masuk KORMI. Yang non prestasi masuk ke KORMI. Iya, gitu. Betul. Jadi di sini kan ada rekreasi, artinya arahnya lebih kemana? Kalau misalnya tadi masuk ke KORMI komunitasnya, terus apa sebenarnya? Kenapa harus dibentuk di Ya KORMI inilah, katakan begitulah Bang ya. Iya. Kenapa harus ada gitu? Nah, kan kalau biasa KONI itu jelas ya nanti arahnya ke prestasi. Nah, kalau KORMI itu apa? Nah, KORMI itu adalah awalnya itu adalah kita sempat ada tagline lah zaman dahulu kala itu, sport for all. Jadi olahraga untuk semua. Jadi semua bisa olahraga. Tapi sekarang itu kita konversi lah menjadi yang namanya APMO. APMO itu menjadi target dari pemerintah daerah sebetulnya mulai di Spora. APMO itu adalah angka partisipasi masyarakat olahraga. Gitu. Angka partisipasi masyarakat olahraga. Masyarakat itu berolahraga. Nah, APMO ini target nih, gimana caranya semakin banyak orang yang berolahraga. Sedangkan kalau kita fokusnya kepada olahraga yang dipertandingkan secara resmi, tentunya masyarakat banyak juga yang nggak ikut, kayak senam apa kan pertandingan. Nah, kita KORMI lebih menjangkau kepada semua masyarakat untuk berolahraga apapun bentuknya. Dan KORMI itu bentuknya adalah sosialisasi dan encourage itulah, mendorong masyarakat untuk olahraga. Mendorong masyarakat untuk berolahraga. Apapun bentuknya, nggak usah khawatir dengan prestasi atau apa, yang penting gerak. Karena juga ini juga korelasi positif sekali antara olahraga dengan kemajuan satu bangsa kan. Contohnya adalah di Amerika Serikat itu negara adidaya, olahraganya gila, orang-orang mereka gila olahraga semua di sana. Kalau pertandingan yang datang ke stadion berbondong-bondong, luar biasa. Industri ekonominya jalan semua olahraga. Itu belum terjadi di Indonesia karena APMO-nya masih belum dapat Bang. Gitu, APMO-nya belum dapat. Dan tentunya ketika bicara itu dengan olahraganya itu juga akhirnya Amerika menjadi negara adidaya. Dan sama juga dengan kita sebut aja negara maju misalnya Jerman, bahkan Rusia. Dia udah melek olahraga lah, katakan begitu ya. Menjadi kepentingan yang utama gitu. Kebutuhan. Dan di kita belum berarti ya? Di kita belum ya? Ya. Menuju ke sana sih ya. Menuju ke sana kan sekarang juga olahraga sepak bola mulai dikelola profesional. Ya pokoknya indikatornya adalah kalau kegiatan olahraga sudah berbondong-bondong masyarakat datang, tandanya indikator APMO-nya itu sudah mulai bagus. Sudah mulai bagus. Oke. Tapi kondisi hari ini gimana Kabupaten Bogor? Hari ini Kabupaten Bogor cukup bagus ya menurut saya. Tapi saya nggak bisa hitung secara eksak ya. Tapi setidaknya kalau kita bikin acara senam di mana pun ramai mulu Bang. Ramai mulu ya. Dan luar biasa ya Bang, nggak dibayar Bang. Nggak dibayar ya. Gila loh. Ngumpulin orang nggak dibayar cuma di KORMI Bang. Rame terus Bang. Karena kenapa? Mereka haus dengan olahraga jadi. Oh, jadi malah sebenarnya mereka ingin kumpul-kumpul terus olahraga gitu ya. Cuma wadahnya kadang-kadang yang nggak ada gitu ya. Betul Bang, betul. Dan ketika kita olahraga, dampak lanjutannya adalah sosialisasi. Sosialisasi itu ketika kita ngobrol semua,
kita tidak kesepian. Itu membuat secara psikologis juga kita ikut sehat kan. Betul. Gitu. Jadi memang banyak sekali lah ketika kita datang mau bikin event misalnya. Sekarang aja ketika saya bilang kita akan hadir di 40 kecamatan. Itu udah kerangkling-kerangkling. Ke saya. Kapan nih bang, sini bang gitu ya. Kapan nih bang? Kapan nih gue? Kapan di kecamatan nih bang? Ini gue bilang sabar. Jadi udah banyak panggilan gitu ya. Kita baru statement udah banyak panggilan, bingung juga nih. Nah, nanti rencana mau ke 40 kecamatan. Ya. Apa yang dibawa ke sana nanti di kecamatan itu? Nah, karena kita tujuannya itu APMO, nanti kita serahkan kepada masing-masing kecamatan sih rencananya. Jadi misalnya ini rencana ya, ini rencana nanti pelaksanaannya mungkin bisa berubah. Bisa jadi nanti misalnya saya cari contoh di Cigombong, Bang. Cigombong itu kita punya ketua organisasi namanya Pertonsi. Pertonsi itu badminton tenis, Bang. Mainnya di lapangan badminton, tapi pakai bola tenis. Mainnya di lapangan badminton itu besar. Tapi pakai bola tenis. Oke. Itu ada. Ada ya? Dan itu pusatnya di Cigombong, Bang. Di Kecamatan Cigombong ya. Nah, saya sempat bilang, udahlah kalau gitu kita Cigombong kita bikin aja kejuaraan Pertonsi di sana. Nah, misal. Tapi di beberapa daerah lain mungkin senam. Gitu. Oke, jadi artinya sesuai dengan kecamatan itu sendiri ya. Kira-kira apa ada olahraga yang menarik gini yang mungkin yang sering dilakukan di kecamatan tersebut. Nah, itu akan coba di up gitu loh ya. Betul. Jadi ya kita keliling 40 kecamatan, itulah target kita. Misinya itulah ya. Misinya itu. Karena kenapa? Agar tercapai itu APMO-nya kan. Kalau kita cuma 1-2 kecamatan nggak dapat kita. Akhirnya kan kita harus datangin semua kecamatan. Ya proses panjang lah. Namanya juga kita dapat amanah ya. Kan jadi ketua sekarang, pasti juga sering ngobrol. Kenapa sih masyarakat kita masih malas untuk olahraga? Nah, itu bang. Termasuk saya juga kadang-kadang malas juga bang olahraga. Kembali lagi, kalau justru itu bang. Kalau malas itu indikatornya macam-macam. Kadang-kadang memang sibuk. Ada bawaan aja bang. Capek ya. Yang paling penting itu adalah lingkungan. Ketika lingkungan teman-temannya itu pada malas olahraga bang, pasti kita juga malas ya. Coba abang main sama misalnya ada teman-teman abang 2 orang yang main sepeda, abang ke bawah main sepeda. Oke. Lingkungan penting juga berarti ya. Kalau ada misalnya ibu-ibu itu semua di satu komplek itu nggak ada yang senam bang, nggak ada yang olahraga tuh senam. Tapi bikin aja 3 orang manggil guru senam. Berbondong-bondong tuh satu kompleks senam. Ikut semua langsung. Iya. Artinya adalah kalau kita mau olahraga itu kita buat lingkungannya adalah lingkungan olahraga, Bang. Oke. Benar. Soalnya di Bogor Update nggak ada yang olahraga soalnya. Nah, makanya gede-gede orangnya sekarang kan. harus gimana kalau kita bikin senam di bawah? Di bawah ya. Iya, boleh. Bogor Update. Senam Bogor Update gitu ya. Iya. Nanti Pak Tobing suruh jadi ininya instruktur ya. Iya. Gitu, Bang. Gitu. Jadi lingkungan ya. Oh, ini mungkin yang juga disosialisasikan nanti ke wilayah, ke kecamatan ya. Iya. Jadi buat dulu di lingkungannya melek dulu sama olahraga gitu ya. Peduli dulu sama olahraga. Lama-lama yang lain yang nggak mau ikut atau yang sibuk bisa ikut gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih sebenarnya orang-orang gitu ya. Ya berapa sih Bang minimal sehari biasanya? Apanya? Kita harus olahraga biar fresh gitu loh. Kalau menurut yang saya baca ya, sepengetahuan saya nih, itu sebenarnya cuma cukup 30 menit sehari. 30 menit aja ya. Iya. Bahkan kalau kayak Bang Tobing itu ya, kalau mau bisa sekeren abang nih badannya, itu katanya cukup 30 menit juga sehari, Bang. Cuma berapa lama itu masalahnya? Aduh. Nah mungkin kalau lingkungan Bogor Update itu mulai besok misalnya ya, udahlah kita bikin klub olahraga jalan kaki gitu bang. Nah selesai bang, lingkungan olahraga jadinya. Iya. Karena itu penting juga ya. Iya. Kalau kita sehat, ya kan, pola pikir kita juga sehat. Iya, betul. Badan juga kita sehat. Harapan hidup jadi lebih lama kan gitu ya bang ya. Sehat. betul. Itu maksudku. Pokoknya kayak Bang Akil nih, senyum, ketawa terus kan. Itu yang akhirnya saya pikir ini membuat suasana juga jadi nyaman kan, bahagia betul. Kita. Bahagia lah bang, bahagia. Intinya kita apapun kita bawa happy aja lah. Kita bawa happy. Makanya Bang Akil ini kelihatannya emang seger banget, sehat banget karena olahraganya juga ya. Gak sih, kalau saya sih sekarang rutin
sehari 30 menit saya olahraga. 2 kilo lah, jalan kaki sih saya nggak. Jalan kaki ya, keliling-keliling lah gitu ya. Dekat rumah, kadang disentul, gitu kan. 30 menit. 30 itu 2 kilo, Bang. 2 kilo ya, 30 menit ya? 30 menit 2 kilo, udah lumayan lah. Iya, jalan santai lah ya. Jalan santai 2 kilo aja cukup. Apalagi zaman sekarang udah ada kendaraan banyak banget. Iya. Males gitu jalan gitu ya. Kadang-kadang paling nggak jauh, cuma naik motor aja lah kan gitu Iya, biasanya. Nah ini yang harus akhirnya disadarin gitu ya. Bahwa kesehatan itu penting ya. Betul, Bang. Oke, jadi Kormi salah satunya adalah menunjang bagaimana nilai-nilai positif dari kesehatan di masyarakat Kabupaten Bogor juga harus naik dong akhirnya kan gitu dong. Betul. Salah satu tugasnya itu membantu pemerintah ya kan. Betul. Betul, itu salah satunya. Selain juga kan kita juga kan budaya juga kita olahraga yang bersifat budaya juga kita angkat, Bang. Oke. Itu juga kita kembangin juga lah, jangan sampai kayak tadi ya galaksi misalkan main gitu. Terus kelereng gitu ya. Gitu kan. Iya. Ada ya, masih ada sekarang ya? Masih ada penggiatnya, ada komunitasnya. Komunitasnya. Nah, kembali lagi, Kormi itu kebanyakan adalah kumpulan komunitas, Bang, jadinya. Jadi kan misalnya besok nih kita ada acara remote control. Balapan remote control, mobil balap. Oh, mobil ya. Nah, itu Abang pasti kaget. Kita tuh punya lapangan yang standarnya sangat bagus itu di daerah Gunung Bunder, Bang. Gunung Bunder? Iya. Itu saya sering banget kejuaraan. Kejuaraan remote control itu. Remote control. Ada ya? Ada, Abang harus datang kapan-kapan. Besok Sabtu sih di Cibinong sini ada final. Final ada, jadi mereka bikin seri 1, 2, 3, 4 setahun. Oke. Tapi ini komunitas jatuhnya ya. Komunitas, Bang. Jadi sebenarnya Kormi itu adalah gabungan mengangkat komunitas ini salah satunya ya. Dan kita dukung lah mereka. Dukung lah ya. Apapun lah caranya kita dukung, bagaimana komunitas itu bisa tetap hidup lah, jangan sampai bubar gitu, Bang. Iya, betul. Jangan cuma setahun doang hidupnya gitu ya. Iya, jangan cuma sekedar lomba udah gitu ya, selesai gitu loh. Iya, gitu. Oke. Tapi ada yang menarik gak sih di Kabupaten Bogor ini dari sisi olahraga yang mungkin nggak pernah dilihat gitu atau nggak pernah diangkat, akhirnya ternyata menarik loh, kayak tadi misalkan di mana Cigombong ya? Cigombong. Ada yang menarik ya. Ya paling gitulah. Saya kaget. Banyak gitu, masukku banyak lah ya kalau di Kabupaten Bogor ya. Sementara sih yang saya kaget ternyata pertonsi berkembang di Cigombong gitu. Oke. Gak di Cibinong loh. Padahal itu kan olahraga yang relatif juga sudah organisasi udah sampai tingkat pusat sudah ada. Ya. Tetapi berkembangnya di Cigombong. Kayak gitu. Nanti kan mungkin ke depan nanti kita klaster lah, Bang. Sampai hari ini kan saya udah dilantik ya. Jadi saya belum lihat betul potensi-potensi olahraga yang bisa berafiliasi ke Kormi di setiap kecamatan. Nah, mungkin nanti ketika kunjungan kita itu ya. Kita bisa tahu sebenarnya di kecamatan A ada apa, kecamatan B ada apa, C ada apa. Nanti kita bikin klaster-klaster lah. Sosialisasi sekaligus pendataan gitu ya. Iya. Lalu membuat klaster-klaster. Iya. Ke depan event dong pasti langsung ya. Oh, harus dong, Bang. Harus dong. Targetnya kayaknya itu lah ya. Harus lah. Oke, tapi responnya bagaimana selama ini di masyarakat setelah Kormi? Pasti kan Abang Akwe walaupun baru 2 hari, 3 hari lantik nih ya, tapi minimal pasti langsung respon. Tadi Abang Akwe udah bilang udah telepon sana telepon sini gitu ya. Betul. Kapan kesini apa sih? Tapi bagus berarti ya masyarakatnya. Bagus. Kan sebelum saya juga kan dulu sebenarnya Kormi ini sudah dikembangkan lebih awal oleh ketua sebelumnya Pak Usep ya, almarhum. Beliau tuh luar biasa lah membangun Kormi dari nol. Terus terang saya hanya meneruskan saja yang sudah dibangun oleh Pak Usep, ketua Kormi sebelumnya. Dan itu adalah beban buat saya karena sebetulnya Kormi ini sudah melambung sangat tinggi nih. Saya takut turun dikit lah. Jangan dong. Jangan sampai. Harus naik terus. Minimal sama. Enggak dong, gas terus. Makanya beracara kita tapi gas. Percaya sih kalau Kang Akwe megang sih. Pasti kalau Bang Akwe megang pasti langsung melejit gitu ya. Apalagi kalau bicara olahraga. Karena sempet kan pengen dikoni kemarin kan? Kalau nggak dibahas boleh. Enggak, artinya bahwa Bang Akwe ini memang peduli dengan olahraga. Betul. Karena ternyata ini bermainnya di olahraga terus nih kan gitu loh ya. Iya. Emang olahraga menyenangkan loh. Olahraga itu sangat menyenangkan lah. Maksudnya percaya deh, kita kalau rajin olahraga bentuknya apapun saya bilang itu badan seger lah. Badan seger. Pagi-pagi olahraga 30 menit, setelah itu di jalan nyetir udah kepikiran, gua janji ketemu si A, si B. Ada calon duit nih di sana. Jadi inget Bang kalau habis olahraga.
Langsung inget-inget gitu ya. Iya, jadi kayaknya cemerlang langsung gitu ya, langsung gitu loh ya. Banyak ide-ide. Ide-ide menarik baru gitu ya. Ini beneran Pak, itu kisah nyata sih. Waduh, ya berarti kita harus sering olahraga nih. Iya betul. Biar ide-ide cemerlang, wah nanti ada duit dari mana nih kan gitu ya. Iya, jadi ya artinya bakal ada hal menarik pasti di ekonomi ini ya. Betul. Ya, harus bakal. Harus dong Bang ya. Harus. Sehingga nilai masyarakat terkait dengan peduli sadar tentang olahraga ini akhirnya meningkat gitu tadi ya. Betul. Jadi ya kita juga belum kami resmikan sih, tapi kita udah ada beberapa rencana di 2024 lah. Apa tuh kira-kira program-programnya, event-eventnya atau apalah, target-targetnya lah? Ada masukan ya. Masukan tuh banyak lah. Ada kita kan rapat nih, ide. Saya bilang ke teman-teman, kalau kita bikin event, bikin acara yang membangkitkan olahraga, itu kalau bisa bikin nggak usah tanggung lah, saya bilang. Capeknya sama. Nah, oleh karena itu saya sudah mulai bikin panitia dari kemarin. Saya udah mulai bikin panitia untuk salah satunya adalah mudah-mudahan jadi ya, tapi saya optimis sih jadi lah insya Allah. Itu sih kita mau rekor muri di Stadion Pakansari kan. Oke. Kita mau bikin senam di Stadion Pakansari, targetnya 30.000 orang. 30.000 orang. Ya penuh. Jadi saya kebayang nih ya, kalau pakai drone, keren banget. Cakep itu ya, tengah-tengah stadion gitu. Mantap itu. Sampai tribun-tribun dong, nggak mungkin. Kayaknya target lah 30.000 doang. Iya. Kabupaten Bogornya ada berapa juta jiwa? Nah, banyak ini. Makanya saya bilang harusnya sih jadi ya. Tapi ya itu kapan itu rencana? Juni ya? Ya Juni di pas hari jadi Bogor. Oke. Jadi itu salah satu target dari kita untuk di 2024. Nah, kalau itu target utama lah. Nah, target berikutnya itu adalah kita bikin event yang menarik lah, yang mungkin kita harus sekarang akses banyak ya, nggak harus selalu kita lihat di mana-mana, kita lihat di YouTube aja lah. Banyak sih ya. kita Gampang sekarang bisa, ya. Jadi bisa studi banding lah di YouTube. Wah ini kayak keren nih, bikin event seperti ini. Kita contek itu adalah sistemnya, kreatifnya, idenya, terus kita serap, kita sesuaikan dengan Kabupaten Bogor, bisa nggak? Oke. Misal nih, ini sih belum ya, ini belum, tapi saya sudah mulai saya pikirin. Ini sih baru kepikiran sekarang ngobrol. Sekarang? Sekarang. Bagus itu, langsung kita catat berarti kan. Saya kan anak motor ya. Oke. Saya senang naik Vespa gitu kan. Terus saya kepikiran sebetulnya, saya pengen bikin lomba keliling Pakansari nih. Pakansari yang dalam tuh. Oke. Itu muter Vespa 24 jam ketahanan. Siapa yang kuat gitu ya? Iya dong, kayak itu kalau di nggak berhenti gitu ya? Oh iya, itu kayak di kalau itu ada di sampai hari ini itu kan legenda yang lomba balap mobil Lemang di Paris. Di Prancis, Lemang. Itu 24 jam itu mereka, kebayang nggak orang-orang Prancis itu mereka bikin ketahanan 24 jam di tahun 1940-an ada mungkin. Saya nggak tahu lah pertama kali ada apa. Oke. Nah, di Indonesia sampai hari ini nggak ada sih. Saya pikir kenapa nggak di Kabupaten Bogor? Iya. Dimulai dari Kabupaten Bogor ya? Nah, di Indonesia jadi ada khas lah Kabupaten Bogor. Jadi ditunggu tiap tahun. Oke. Ditunggu tiap tahun. Menarik gitu. Tapi ya? Vespa, Pak. Vespa ya. Dan komunitasnya banyak. Iya. Bayaji Ibun. Nah, itu kan teknisnya model teknisnya, pelaksanaannya kita contoh Lemang 24 jam yang di Prancis. Teknisnya ya, apa model-modelnya. Apa perlu terbang ke Prancis? Enggak usah ya. Nanti saya diberitain sama apa Bogor Update. Aduh. Bahaya itu ntar. Iya. Cukup lihat di YouTube. Oh iya. Tadi sudah bilang ya. Enggak perlu keliling-keliling, lihat YouTube aja lah ya. Iya. Jadi ya kayak gitu. Jadi kita ambil caranya mereka, kita lihat saja, kita tinggal adopsi, gunakan di kita ya. Ini sedikit, kita bikin dikit. Menurut saya itu luar biasa. Itu bisa lah Bang. Gampang itu bisa. Saya tuh bilang, saya nggak kebayang itu, kita tinggal misalnya nanti ada banyak lah sponsor. Jadi sebenarnya gini Bang, banyak Bang. Kalau kita mau. Pertanyaannya
timnya mau kan itu aja sebenarnya Bang, bergeraknya itu melakukan hal yang kayak begitu kan. Kita bikin gila Bang. Nah itu yang Nanti Abang ikut ya. Oh, siap. Nanti saya cari Vespanya dulu. Jangan panitia aja. Oh panitia aja. Kalau kita nggak usah lah Bang. Capek. 24 jam ya. Mudah-mudah aja. Kalau kita 2 jam 3 jam udah lemes kayaknya tuh ya. Jadi kalau di Kormi itu kita bisa punya ide segila apapun. Iya, iya. Itu aja lah. Artinya nggak terkunci dengan satu aturan itu tadi ya. Iya. Kalau di KONI kan ya fokus di situ aja lah ya kan. Iya, walaupun banyak tadi. Iya. Dan jarang buat membuat ide-ide baru tentang olahraga baru misalkan gitu Betul. ya. Kalau di Kormi bisa lah ya. Bisa Bang. Jadi kita punya ide gila, kreatif apa segala macam nggak terbatas itu Bang. Nanti ketika setinggi ini gak kuat, turun dikit, boleh aja loh. Boleh aja, iya. Juga kita target dulu. Iya. Kalau nanti turun lain cerita. Yang penting gembira dulu ya. Gembira dulu, yang penting happy. Kumpul happy gitu loh ya. Gitu, Bang. Tapi artinya kumpul happy dengan hal yang positif. Positif. Itu maksudnya. Itu Bang. Intinya kalau Kormi ya gembira ria lah. Seperti kita punya tagline itu kan sehat, bugar, gembira, luar biasa. Itu nasional loh. Oke. Tagline itu. Oke. Akhirnya luar biasa akhirnya. Luar biasa, Bang. Harus luar biasa Bang akhirnya. Kalau udah gembira apapun itu hidup udah enak lah, tenang. Betul. Oke, ya. Jadi nanti rencananya di mana sekretariatnya tuh? Kalau sekretariat Pakansari ya? Rencananya? Masih enggak Mas, sekarang masih di Gate 6. Oke. Stadion Pakansari. Stadion, oke. Tapi mungkin ke depan lah ya. Ke depan kalau memang ada dukungan dari pemerintah daerah, mungkin mungkin kita itu masyarakat. Emang nggak didukung ya sekarang? Didukung. Oh, didukung. Didukung. Kurang lebih. Belum. Saya baru mau ngajuin. Oh, baru ngajuin. Tapi sepertinya kayaknya butuh deh ya. Apa ya? Kantor sekretariat yang besar buat Kormi gitu ya. Betul. Karena kan banyak komunitas yang masuk ke situ gitu loh. Betul. Pertama ada komunitas. Tapi kita juga, nah itu kan kita bilang indikator kemajuan juga dari olahraga. Artinya adalah sarana olahraga prestasi kan cukup banyak ya. Laga tangkas, laga satria, gom di mana-mana. Sport and tourism kan ada. Dapet. Terus, Stadion Pakansari. Tapi kita nggak punya untuk yang Kormi Bang. Oke. Yang Kormi itu misalnya untuk remote control, untuk BMX, untuk olahraga tradisional. Kenapa nggak kita bikin arena yang seperti itu juga ada di kabupaten sekalian ada di situ gitu Bang. misalkan. Jadi satu kesatuan. Oke. Kalau sebetulnya sih saya udah audiensi sih dengan Ketua Dewan Pak Rudi. Oke. Responnya? Respon positif sekali. Positif ya. Kata Pak Rudi, ini penting menurut Ketua Dewan Pak Rudi Susmanto itu, dia bilang ini penting banget untuk mendorong partisipasi masyarakat. Memang tidak ada wadahnya ya. Ada wadahnya. Memang saluran utamanya ketika olahraga prestasi juga sudah disediakan fasilitas, harusnya olahraga rekreasi juga ada fasilitasnya dari pemerintah daerah. Dan menurut saya sih Ketua Dewan Pak Rudi Susmanto itu luar biasa lah. Dia berpikir maju ke depan positif. Jadi saya baru ngomong, beliau sudah jauh ke depan. Oh iya benar harus begini. Nah, gitu. Jadi saya agak karena ada harapan. Dia juga background kan olahraganya bagus juga kan. Iya. Ada berkuda dan lain hal kan dia kan salah satunya. Betul. Jadi makanya responnya ke Kormi bagus dong gitu ya. Jadi maksudnya secara pemerintah daerah mungkin melalui Ketua Dewan itu positif. Sangat positif untuk kemajuan olahraga rekreasi. Berarti kalau pemerintah support, masyarakat tadi ada, ketuanya juga energik banget. Berarti pasti dong nih ya Kormi kayaknya benar-benar membuat masyarakat lebih peduli lagi dengan kesehatannya, dengan olahraga kan gitu. Betul. Masyarakat pokoknya kita intinya adalah kan sebetulnya pemerintah itu harus terasa dan hadir di masyarakat. Kalau di olahraga ya dua Bang. Kalau nggak KONI ya Kormi gitu. Sebetulnya seperti itu. Oke, kalau nggak KONI, Kormi gitu ya Bang ya? Betul. Sama aja ya Bang ya? Sama aja ya? Sama aja Bang. Saling support lah ya, KONI sama Kormi jadinya ya? Iya betul Bang. Betul. Jadi kita kan sebetulnya Kormi itu adalah mengisi celah yang tidak tertampung oleh KONI. Gitu sebetulnya begitu Bang. Akhirnya sinergi kan? Penting gitu sinergi. Iya dong, harus sinergi. Iya. Nggak usah dibahas lah ya. Iya.
Enggak, ini kayaknya ada pertanyaan di sini nih dari Pak Tobing ini ya. Oke, siap. Siap, Bang. Cuma udah cukup sih, udah aman. Yang pasti artinya bagaimana Bang Akeu ini selaku ketua Kormi ini kan bisa menjadi apa namanya ya membuat masyarakat Kabupaten Bogor jadi lebih energik lagi, pedulikan kesehatannya dengan olahraga. Betul. Gitu ya. Bahwa olahraga nggak perlu yang berat-berat dong, gitu loh ya. Iya. Nggak perlu ikut apa sih namanya kejuaraan gitu ya. Ngapain gitu loh. Yang penting minimal ya apa sih olahraga jalan tadi misalnya gitu loh ya. Ide gila Bang. Saya juga. Gila. Apalagi yang gila kira-kira ini? Ada nggak? Saya ingin lomba misal ya. Saya tadi pagi udah telepon teman saya, dia pesepeda. Bilang, bro, lu kepikiran mungkin nggak gua bikin acara lomba naik sepeda keliling Kabupaten Bogor, checkpointnya di kantor kecamatan. Oh, berhentinya di kantor kecamatan gitu ya, checkpointnya. Oke. Harus stempel. Keliling 40 kecamatan kira-kira berapa hari deh? Nah, gua nanya kira-kira berapa hari, bro? Dia bilang kalau kita pesepeda sih kayaknya 3 hari 2 hari kelar, dia bilang. Benar itu? Iya, kata yang biasa naik sepeda gitu ya. Gue bilang, kira-kira ada nggak yang mau? Dia bilang ada lah, bisa lah, dia bilang. Kalau kita memang persiapannya matang, dia bilang luar biasa. Dia bilang lucu juga tuh. Jadi Bang, sebenarnya nih kalau Abang bilang misal tadi, sebenarnya nggak ada yang misal Bang. Abang ini ketua Kormi langsung, bisa langsung tentukan itu kan. Oke, kita mulai langsung bulan depan, bisa gitu loh Bang. Kembali lagi Bang, budgeting. Kan itu juga harus, maksudnya ide tuh luar biasa banyak dan saya pikir saya pengen bikin sesuatu hal yang membawa dampak positif ke Kabupaten Bogor. Jadi kalau memang kita tuh Kormi tidak hanya masyarakatnya saja. Jadi misalnya ketika saya bilang ketika kita punya rencana untuk keliling 40 kecamatan, artinya kita akan mengekspos 40 kecamatan. Yes. Akan berdampak lah ke 40 kecamatan. Ketika kita bicara ada olahraga, misalnya kita punya ciri khas Kabupaten Bogor itu lomba ketahanan naik motor 24 jam, itu satu-satunya di Indonesia Bang. Itu akan menjadi magnet kan, orang untuk datang ke Kabupaten Bogor. Sport tourism Bang. Itu maksudku, sport and tourismnya itu muncul lagi nanti kan. Betul. Jadi kita mengisi kekosongan itulah. Iya. Program ya. Program Bang, ini program ya. Program ya. Nyatanya ya kita lihat nanti kan gitu ya Bang. Kita lihat nanti lah. Mudah-mudahan lah. Lebih baik saya ucapkan biar saya ada target. Amin. Kalau saya diam-diam nggak jadi target lah. Amin. Sukses pokoknya ya. Harus target. Ini Bogor Update dorong dikit-dikit lah ya. Gitu. Tipis-tipis gitu ya. Gua khawatirnya beberapa bulan kemudian Ketua Kormi belum juga merealisasikan rencananya. Kita ingatkan gitu ya. Tapi enggak lah Bang, minimal telepon dulu Bang. Itu nggak jadi Bang kan gitu. Kecuali nggak respon baru lah Bang. Oke lah, thank you banget buat waktunya ya Ketua Kormi Kabupaten Bogor. Bang Akeu, sukses buat teman-teman Kormi ya. Sukses juga buat Bogor Update. Luar biasa nih, keren. Siap, thank you. Ya baru berapa hari ini harus terus semangat terus. Siap. Harus tersenyum terus nih kayak Bang, kayak ketuanya gitu dong ya. Ya, biar kita semua ke bawah nih suasananya kan. Begitu ya Bang. Oke, thank you banget Bang Akeu ya. Siap. Satu salam buat teman-teman yang hari ini sedang terus berjuang menyuarakan tentang kesehatan dengan berolahraga. Siap. Terima kasih. Nanti kapan-kapan diundang untuk hadir di acara Kormi ya. Sip. Thank you. Oke guys, kita ketemu lagi di next episode kita. Saya Fadil, bye.